Ada banyak cara dalam upaya sekolah meningkatkan disiplin positif bagi siswa. Baik itu melalui hukuman, hadiah, bujukan, maupun pengarahan. Tapi ada satu metode lagi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu restitusi. Anwar, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, itu kan hanya bercanda. Masa saya dipukul? Oh gitu? Memangnya apa yang kamu katakan ke Wati? Saya hanya bercanda seperti biasa Pak. Bercanda? Apa yang kamu katakan? Saya hanya menyebut kata burhan, burung hantu Pak. Itu kan cuman bercanda seperti biasa. Burhan. Kamu tahu Burhan itu siapa? Tahu Pak, itu nama ayah Wati. Kira-kira kalau Bapak tanya nih, boleh nggak teman-teman kamu manggil nama ayah kamu untuk bahan bercanda? Tentu tidak Pak. Apa perasaan kamu kalau ada yang lakuin itu? Saya pasti sangat marah. Jadi? Jadi saya mengaku salah Pak. Nggak ada salahnya bercanda, Anwar. Tapi kita harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bahan bercandaan. Salah satunya yang tidak boleh adalah nama orang tua. Baik Pak. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan minta maaf kepada Wati dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik. Nanti pun Wati akan Bapak mintai pertanggungjawaban karena sudah mukul kamu. Bersediakah kamu memaafkan Wati yang sudah mukul kamu? Bersedia Pak. Bagus. Untuk kedepannya, kira-kira nilai apa yang akan kamu terapkan? Saya akan menjadi siswa yang ramah dan tidak akan membuli siswa lainnya. Sip. Itu baru siswa yang hebat. Terima kasih Pak. Silakan duduk, Nak Wati. Nak Wati, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, tapi kan dia duluan yang mengejek nama orang tua saya Pak. Oh gitu. Jadi kamu apakan si Anwar? Saya tinju Pak, kalau dia mengolok-olok saya masih bisa tahan. Tapi ini sudah keterlaluan Pak, dia mengolok-olok orang tua saya. Ternyata gitu. Sejujurnya Bapak pun mungkin akan melakukan hal yang sama sih kalau orang tua Bapak juga dia lolok. Berapa kali kamu tinju si Anwar? Sekali Pak. Untung cuma sekali ya. Saya yakin kamu bisa saja melakukan lebih parah dari itu kan? Saya terbawa emosi Pak. Sebenarnya saya nggak mau melakukan hal tersebut. Ya sih, Bapak memaklumi itu. Upaya kamu menjaga harga diri kamu dan keluarga kamu. Gimana perasaan kamu setelah memukul? Entahlah Pak, campur aduk antara puas, takut, dan merasa bersalah Pak. Itu wajar. Emosi sesaat pasti akan membuat kita bertindak di luar kendali. Tapi kalau menurut kamu, memukul seseorang tepat di wajah itu boleh nggak? Enggak Pak, tapi dia sudah keterlaluan Pak. Bapak setuju kalau si Anwar sudah keterlaluan. Tapi kayaknya banyak cara lain deh yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah selain menggunakan kekerasan. Setuju nggak? Setuju Pak. Jadi gini, yang terjadi nggak bisa diulang lagi. Kira-kira bagaimana kita memperbaiki ini? Memperbaiki hubungan kalian. Saya mau saja berbaikan dengannya Pak, tapi saya mau dia duluan yang minta maaf ke saya. Oke, misalnya Bapak bisa menjamin dia minta maaf ke kamu. Terus gimana? Berjanji tidak akan mengolok-olok orang tua saya lagi Pak. Oke, kalau dua hal itu sudah dipenuhi Anwar, apa yang akan kamu lakukan? Saya juga akan minta maaf ke dia Pak, dan saya berjanji tidak akan melakukan hal kekerasan lagi. Baiklah, kira-kira kedepannya setelah masalah ini terselesaikan, kamu mau seperti apa antara kamu dan kawan-kawan? Saya ingin tidak ada lagi di sekolah ini yang namanya bullying Pak. Kadang korban bullying itu takut untuk bertindak. Bagus, kamu salah satu yang berani melawan tindakan bullying. Tapi kedepannya harus kita selesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Apakah kamu setuju? Setuju Pak.
saya minta maaf. Tak apa-apa Wati, tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, silakan kembali ke kelas. Namanya siapa nak? Anwar, Tadi kasusnya apa? membuli nama ortu. Oke. Gimana perasaan kamu sesudah dipanggil guru dan gurunya melakukan tindakan restitusi? Saya merasa dihargai dan guru tidak menghakimi saya, tetapi guru mencari solusi supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau biasanya kan siswa salah itu dihukum ya, Ya, tapi kamu tadi nggak dihukum, malah dilakukan tindakan restitusi. Rasanya gimana? perasaan saya Kamu lebih suka mana, antara dihukum atau dengan tindakan restitusi? lebih suka restitusi karena saya fokus kepada masalah solusi atas masalah saya dan memperbaiki diri saya. Oke, sip. Jangan diulang lagi ya. Iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Dengan siapa nak namanya? Wati, Pak. Oh, yang tadi mukul Anwar itu ya? Iya. Tadi dihukum nggak dari gurunya? Enggak. Gurunya justru ngajak ngobrol ya? Ya. Sama ngasih solusi kan ya? Iya, Pak. Itu namanya restitusi nak. Kamu gimana perasaan kamu? Kamu bikin kesalahan, nggak dihukum, justru diberlakukan restitusi. Perasaan kamu gimana? Sangat lega karena masalah ini bisa cepat terselesaikan, Pak. Menurut kamu sudah tepat yang dilakukan oleh guru? Sudah tepat banget, Pak. Apakah kamu memiliki kemungkinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Mungkin bisa, Pak. Kenapa gitu? Karena setiap saya melakukan kesalahan, saya akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi lebih senang ya? Ya, Lebih lega ya? ya. Jangan diulang lagi tapi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan pada Allah karena pada siang hari ini memberikan kita kesempatan untuk bertemu di sini dalam beberapa agenda sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Pada awalnya agenda pada siang hari ini hanya satu, yaitu saya membagikan praktik baik tentang restitusi. Tapi kemarin karena Pak pengajar praktek, Pak Kemas itu berbenturan waktunya dengan kegiatan lain dan semua pengajar praktek demikian, maka kegiatan hari ini dicampur dengan pendampingan individu yang harus menyampaikan materi yang lain lagi. Jadi nanti mohon maaf, saya akan padatkan ada 2 materi, kemungkinan panjang, tapi insya Allah pas sebelum absen balik, insya Allah selesai. Oke, 1. Ada 5 iko Bapak Ibu. Peran guru dan kemampuan guru itu ada 5 iko. Peran pertama itu disebut sebagai penghukum. Ini peran paling gampang, asal kita berani, asal kita tega. Ini peran paling gampang, sebenarnya juga. Asal Bapak Ibu berani nganggarang, berani naik ke intonasi nada, berani meri hukuman, ini adalah peran yang paling gampang untuk menciptakan kedisiplinan, menciptakan keteraturan. Tapi di materi ini, peran ini adalah peran yang levelnya paling bawah, yang paling tidak disarankan. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Naik levelnya dari penghukum, ya. Mungkin teman-teman lah bisa melihat akunnya masuk mana kini ya. Naik levelnya dari penghukum adalah pembuat rasa bersalah. Naik lagi guru yang jadi teman, naik lagi pemantau, dan naik lagi itu jadi manajer. Penghukum, ciri-ciri, ditakuti, nada dan volume suara tinggi. Ini tidak mesti dalam setiap hari ya, tapi ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara ini, maka kita termasuk penghukum. 3, memberikan hukuman fisik dan mental, memberikan rasa sakit dan rasa tidak nyaman. Saya merasa bahwa saya di sini mengalami juga, saya sebagai penghukum, ya. Mungkin kalau kelas 9 itu tahu, kelas 7 dan 9 itu tahu berapa jumlah push up yang
biasanya saya berikan. Oke. Kelebihannya adalah ditakuti anak-anak dan cenderung patuh. Hasilnya instan dan cepat, efek jerahnya karena rasa takut. Tapi kelemahannya adalah anak menjadi ketakutan dan tertekan, kecenderungan pemberontakannya tinggi, Bapak Ibu. Kalau kelas 7, insya Allah mereka tuh lagi takut, mereka tidak akan gila memberontak. Tapi semakin mereka mendewasa, semakin kita keras, maka kecenderungan pemberontakannya akan semakin tinggi. Ketiga, perubahan perilaku cepat tapi sementara. Dia salah, kita hukum, insya Allah jerak sekali 2 kali. Ya, belum tentu juga walaupun ya, karena kadang-kadang anak tolak mentalnya kadang-kadang lah lebih pula dari hukuman yang kita berikan. Terus kesadaran bersifat ekstrinsik. Apalagi Bapak Ibu, kalau zaman dulu, zaman kita sekolah, tipe penghukum ini sangat efektif. Kenapa? Karena kita bisa melakukan kekerasan fisik. Ya, saya pribadi tahun 2014 sampai 2018 itu jarang menghukum pakai lari. Saya main tempiling, main terajang dulu. Ya, tapi karena Lesa dilapor sekali ke polisi, saya jerak ya. Akhirnya mulai kesini mulai mengurangi posisi sebagai penghukum. Nah, tapi memang Bapak Ibu kalau rasakan anak-anak sekarang nih dihukum tidak jerak-jerak karena memang hukuman kita tuh hukuman yang serba nanggung, Bapak Ibu. Kita nak keras tidak dapat. Karena memang tidak boleh lagi kan kita menghukum fisik, nempiling dan seterusnya, dan memang tidak sepatutnya. Sedangkan hukuman yang kita berikan itu hukuman yang sebenarnya geli-geli, tidak jadi sakit ya. Makanya posisi penghukumnya sudah tidak seksi, tidak laku lagi. Kenapa? Karena hukuman yang kita berikan itu tidak cukup seram, dan yang diberikan itu malah tidak memberikan efek jera. Ya. Kemudian tipe kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ciri-ciri suara dan ekspresi memelas. Mika nih ndak ngasin ke kan misternya 40 kilo biak tiap hari dari Selinsing ke sini gak edang anak Mika. Nah, itu ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Saya juga menggunakan ini terkadang ya. Kalau pas ngume ndak dapat, saya pakai ini juga misalnya. Mika ndak ngasin kan mister, malu nih mister kan palak sekolah, Mika ndak nurut. Nah, ini contoh kalimat guru pemberi rasa bersalah. Menunjukkan rasa kecewa mendalam, asli kecewa mister kan kau nih lah mister ajak jadi OSIS macam ini. Nah, itu adalah contoh kalimat guru yang membuat rasa bersalah. Nah, mendorong siswa berubah menggunakan rasa bersalah dan playing victim, Bapak Ibu. Mungkin yang masih muda kekinian dengan kata ini, playing victim. Kita tuh ngerasa jadi korban. Nah, ini bisa kalau anaknya lemah hati dan dia punya simpati, empati, mempan Bapak Ibu. Ya, cuman kalau anaknya beringas luar biasa, tidak punya empati, simpati, Bapak Ibu pakailah cara ini, akan semakin lemah karakter Bapak Ibu. Ya, lemah benar loh ini kan. Kalau anaknya empati, tidak kurang ajar, pakai ini insya Allah dia ngerasa, iya apalah aku jadi nganu bu anak misalnya. Nah, kelebihannya apa? Menimbulkan simpati siswa. Yang kedua, siswa menjadi taat karena rasa bersalah. Yang ketiga, hati nurani siswa terpanggil. Ya, tapi ingat, hanya untuk siswa yang tingkat simpati dan empatinya ada. Ya, yang luar biasa, jangan nak nyoba pakai ini, makin kena dari dia. Kekurangannya, siswa merasa gagal dan rendah diri. Ih, ngapalah aku nih. Jadi rasa bersalah itu jangan dianggap sepele, Bapak Ibu. Itu bisa memunculkan tekanan, memunculkan depresi, dan lain-lain. Siswa merasa tak berharga. Nah, dia tidak akan memberontak. Cara dia menutupinya adalah siswa cenderung berbohong agar guru yang bersangkutan tidak kecewa. Dan yang kekurangan yang paling jelas adalah guru kurang berwibawa, ya. Sehingga ngelemah. Kalau kata Pak Eman aja jurus pataliher, ya. Nah, itu ya. Jurus pataliher itu kalau untuk siswa yang beringas itu akan melemahkan wibawa kita. Lanjut. Nah, ini sejauh saya memandang selama ini, inilah yang paling ideal sebelum saya dapat ilmu yang dua tadi di atasnya.
ciri-cirinya ramah dan akrab, ya. Sebagian dari kita rata-rata, ya, terutama mun bapak-bapak nih sudah menjadi teman. Kalau pas duduk-duduk di koridor, murid itu tidak segan duduk dengan kita. Dan ini sebenarnya lah bagus ya, bahwa guru-guru itu tidak dipandang sebagai sosok yang menakutkan. 2, menunjukkan kepercayaan dan pembelaan. 3, sering memaklumi kesalahan siswa, menggerakkan dengan permintaan bantuan dan motivasi. Kelebihannya adalah murid akan merasa nyaman. Dan saya percaya, yakin, kalau murid sudah kita rebut hatinya menjadi teman, ya, kita suruh dia terjun ke lautan terdalam pun dilakukan dia, ibarat kata, ya. Yang kedua, terbangun kedekatan personal. Yang ketiga, kepatuhan untuk menjaga kepercayaan. Saya yakinnya, kalau siswa lah kita rebut hatinya, dia akan sekuat tenaga menjaga kepercayaan kita, ya. Kalau kita berhasil. Tapi masalahnya adalah satu, terlalu dekat akan menurunkan wibawa. Ketika kita akan mencoba menjadi teman, Bapak Ibu, kita mencoba menjadikan siswa teman, itu ada 2 kemungkinan. 1, anaknya ngelunjak. Ya, kalau kita tidak pandai-pandai ngatur, kita terlalu dekat, anaknya ngelunjak. Belum ini nyaman, tidak suangome, aku anggap kawan lah, kawan nongkrong, ngelunjak Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika memainkan posisi teman, tetap harus membawa kewibawaan dan membawa posisi yang jangan terlalu dekat. Posisi kedua, berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu berhasil menjadi teman yang enak, teman yang nyaman, siswa pun merasa nyaman dengan Bapak Ibu, nurut akhirnya, dan seperti yang saya bilang tadi, nah disuruh nyabur di laut terdalam dilakukan kalau dia menganggap guru atau teman yang nyaman dan teman yang benar-benar mengayomi. Masalahnya adalah berikutnya, nomor 3, siswa hanya patuh kepada guru yang bersangkutan. Misal, ada anak yang sangat dekat dengan Pak Ilham misalnya. Dan Pak Ilhamnya berhasil ya, bukan yang versi pertama yang dia ngelunjak. Tapi benar-benar anaknya gini benar ke Pak Ilham. Pak Ilham nyuruh nyangkul digawekan, nyunggu apa digawekan. Tapi dia hanya akan nurut kepada Pak Ilham. Ketika guru yang lain mungkin tetap nurut, tapi mungkin dia akan malas-malasan, ataupun kualitasnya tidak sebaik ketika dia dengan Pak Ilham. Itu kelemahannya, ya. Dan yang keempat, dan ini yang parah, siswa ini kalau dia kecewa, kalau dia tidak sesuai dengan harapannya, dia akan sangat kecewa. Misalnya Pak Ilham tidak dekat kan, Miss D misalnya, ya, sangat dekat. Tapi suatu ketika Miss D tidak mau PR, ya Pak Ilham harus menghukum dong, misalnya. Miss D akan jauh lebih kecewa daripada murid-murid lain yang tidak ngayak dekat dengan Pak Ilham. Nah, ini kelemahan di versi guru sebagai teman. Guru akan segan buat menghukum, kalaupun menghukum, siswa memiliki kekecewaan yang lebih besar daripada dengan guru yang tidak memiliki kedekatan personal. Nah, itu. Sampai saat ini, saya merasa bahwa sebelum membaca ini, teman adalah posisi yang paling pas. Sebelum akhirnya saya melihat yang posisi ini, pemantau. Ini Bapak Ibu adalah posisi yang paling netral. Oke? Pemantau itu ibarat wasit. Bapak Ibu. Wasit itu, semua yang dilakukan itu bukan sebasing dia. Ada orang nekel. Kartu merah lah, kartu kuning lah, ada takarannya. Ada orang yang offside. Kayaknya offside deh nih. Oh, red lah. Enggak, wasit itu jelas semuanya. Termasuk guru posisi pemantau. 1, aturan dan catatan jelas. Maksudnya gini, anak itu sudah melakukan pelanggaran berapa kali, kemudian apa saja selama ini pelanggaran yang dilakukan, itu jelas, dia ada catatannya. Dan yang kedua, guru ini lah sesuai Bapak Ibu, ngelanggar tidak mau SIM, ibarat polisi itu denda 2,5, tidak berubah-ubah denda. Murid tahu dengan guru tipe ini, kalau aku tidak gini, konsekuensinya ini. Dan ini posisi yang murid akan sangat
ngikut ya. Dalam artian mereka tidak berani karena mereka tahu konsekuensinya. Guru ini tidak menghukum, tidak sesuai dengan mood dia, misalnya, oh kau nih nyapu aja lah, oh kau nih nyangkul lah. Enggak. Tapi misalnya telat, kalau telat ininya konsekuensinya gini, itu lade. Jadi guru ini hanya menyampaikan apa yang las disepakati bersama. Kedua, cirinya setiap tindakan terukur, ya. Jadi benar-benar orang ini ndak sebasing, Bu. Ya, posisi sini nih. Mun ndak mawa ini konsekuensinya ini, dia dan murid telah sama-sama tahu. Nah, ini fungsi yang pemantau. Orangnya formal dan objektif. Terus konsekuensinya lah diketahui kedua belah pihak. Jadi tidak ada kisah, misalnya tidak mawa buku, misal di kelas, kemudian hukumannya berubah-ubah Bapak Ibu. Hukuman itu kalau Bapak Ibu memilih posisi pemantau, bala Bapak Ibu pikirkan kemungkinan pelanggaran apa yang bisa terjadi di kelas saya, dan konsekuensi, namanya bukan hukuman ya kalau pemantauannya Bapak Ibu, tapi konsekuensi disebutnya. Konsekuensi apa yang harus disepakati bersama antar siswa dan guru. Contoh misalnya Bu Penny di kelas 7C, jadi kelasnya di kelas pelajaran ya, bukan di kelas wali kelasnya. Di kelas pelajaran, Bu Penny menerapkan aturan. 1, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau terlambat, hukumannya apa? Itu tidak berubah. Dari Bu Penny dan siswa lah tentukan di awal. 2, buku tidak kuang ketinggalan. Kalau ketinggalan, hukumannya apa? Dari awal Bu Penny dan anak-anak lah sepakat. Jadi ketika terjadi pelanggaran, tinggal nyemprit, tinggal neopeluit nggak Bu Penny nih? Prit, sini kau. Kau tahu kesalahan kau apa? Tahu Bu konsekuensinya apa? Dia haruslah tahu. Ya, jadi kedua belah pihak itu udah ada main tebak-tebakan kan dihukum apa aku dari Bu Penny ini. Ya, seperti itu contoh. Kelebihannya, kepatuhan siswa benar-benar memiliki dasar. Ya. Siswa paham dan sadar setiap terjadi konsekuensi. Ya. Jadi setiap konsekuensi itu lah ada, ya, terukur dan siswa tahu. Bapak Ibu juga tidak berubah-ubah. 3, kecenderungan memberontak lebih kecil. Ngapa lebih kecil? Karena Bapak Ibu ketika marah, ketika menghukum, Bapak Ibu tidak akan berlebihan. Dan mereka sudah tahu dari awal, kalau aku tidak gini, maka aku akan begini. Ya, berbeda dengan hukuman tadi, kadang-kadang anak tidak tahu, oh aku neng masalah ini, apa nak akan dihukum, mersek WC ke, kadang, tidak sesuai karena hati aku mersek WC, nih, merendahkan martabat aku misalkan. Nah, kecuali kalau dari awal lah disepakati membersihkan WC, termasuk dari konsekuensi Bapak Ibu, ya monggo. Ya, tapi harus dari awal dan tidak berubah. Ini adalah posisi pemantau nih Bapak Ibu. Nah, siswa merasakan kepastian dan keteraturan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tidak mau ini konsekuensinya lah tahu. Termasuk ketika hukuman itu terlalu ringan Bapak Ibu bisa mereview ulang. Kalau ternyata hukuman itu lagi diulang-ulang juga, nah, ngumpulnya pula biak. Jangan serta-merta, oh kau ini tidak jerak, aku tambah. Tidak kau gitu. Itu kalau nak jadi pemantau, tidak kau gitu. Kenapa? Karena perubahan tiba-tiba terhadap anak, ya, kita merubah tiba-tiba, anak pun akan memberontak. Ya, kecuali kita lah review, misal kata Bu Penny, oh Mika ini tidak jerak, kumpul sini. Ya, besok kita rubah hukuman. Apa nak kami salah? Nah, dan mereka melakukan lagi, insya Allah itu mereka akan lebih menerima hal tersebut. Yang kelima, guru menjadi lebih objektif. Ya, jadi tidak ada lagi mikir nak ngukum apa, nak ulum degawekan dan seterusnya. Terus juga tidak terbawa perasaan. Kalau memang tidak muat PR, lah jelas aturannya apa. Ya, tidak mau buku, lah jelas aturannya apa. Kelemahannya Bapak Ibu, 1, hanya berjalan jika pengawasan dilaksanakan. Ya. Dan hanya berlaku di guru yang tersebut Bapak Ibu. Ketika di guru yang lain, anak-anak akan merasa merdeka, ya. Di guru yang tersebut, anak-anak akan luar biasa patuhnya. Ya.
Nah, ini kan yang ngomong bukan saya, tapi itu nanti memang ada data-datanya. Kalau posisi ini, posisi itu, tingkat ini itu sudah dijabarkan, tapi mungkin tidak perlu saya sampaikan. Kelemahan berikutnya adalah rigid dan kaku. Lah jelas pelanggaran ini anonya ini, jadi kaku. Ya. Yang ketiga, tidak ada kedekatan Bapak Ibu atau berjarak. Untuk kita membuat kedekatan itu agak susah. Yang keempat, perlu dokumentasi ekstra. Nah, ini yang dimaksud dengan catatan dan jelas tadi. Bu Penny sebagai misalnya, atau Bu Ega lah misalnya ganti ya. Bu Ega misalnya, nak ngukum berikutnya harus tahu sebelum mulai ada pelanggaran. Ya. Nah, ini harus jelas dokumentasi ya. Kalau enggak, nanti mereka akan ngerasa bahwa, oh, si Laisa mari hukum, enggak apa-apa lah berikutnya. Enggak tahu juga nih Bu Ega aku Laisa, enggak mau ini. Ya. Nah, kesadaran masih bersifat ekstrinsik. Oke, Bapak Ibu, di bagian ini yang harus, kalau memang Bapak Ibu nanti berminat ya untuk menjalankan peran dari ini, dan saya harap semua guru harus memilih ya posisi. Tidak ada guru yang melepaskan posisi dari semua ini, karena memang setiap dari kita wajib Bapak Ibu. Ini bukan saya ngomong ya, tapi memang dari kurikulum, dari aturannya memang setiap guru itu wajib menjadi memerankan 5 fungsi kontrol ini. Artinya adalah Bapak Ibu punya kemampuan ini dan dipandang siswa untuk punya kewibawaan. Sehingga Bapak Ibu kalau ada masalah itu tidak langsung Bapak Ibu lempar ke wali kelas, tidak langsung lempar ke guru BK. Tapi kalau kejadian itu terjadi di tempat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini dulu. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ke wali kelas untuk pembinaan berikutnya, dan guru BK untuk pencatatan lebih terorganisirnya. Tapi yang jelas, ini wajib dilakukan oleh semua guru. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah guru mapel. Guru mapel itu harus punya aturan, ya, punya aturan bersama dengan kelasnya masing-masing. Oke. Jadi siapkanlah peraturan ketika Bapak Ibu masuk di kelas, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan itu apa saja. Susun, dan juga susun konsekuensi yang akan dilakukan kalau anak Bapak Ibu di kelas tersebut melanggar hal tersebut. Ini yang wajib dilakukan oleh guru mapel. Yang kedua adalah guru wali kelas. Ya, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran, ya, pas belajar, tapi hal-hal yang berhubungan dengan di luar pelajaran, misalnya piketnya, kemudian mengotorek kelas, ngerusak kelas, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan membuat aturan adalah wali kelas masing-masing, dan juga konsekuensinya apa. Jadi di data apa pelanggaran yang mungkin muncul, kemudian apa konsekuensinya yang akan mungkin muncul. Jadi kalau memang nanti permasalahan yang terjadi adalah ketika jam belajar, maka guru mapel yang harus melaksanakan tugas. Tapi yang terjadi adalah di luar jam mapel dan tidak berhubungan dengan pembelajaran, maka yang melakukan adalah wali kelas. Dan di luar itu lagi, ketika skupnya lebih besar lagi, dari sekedar ndak muat PR, dari sekedar ndak piket, maka yang harus mengambil alih adalah tataran negara, yaitu guru BK. Jadi guru mapel itu bupati ya, pas ketika dia ngajar. Guru wali kelas itu gubernur, peraturan kelas, dan guru BK itu adalah presiden, ya. Ketika dia hal-hal yang berhubungan dengan umum, seperti itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk pemantau sebelum saya masuk ke manajer yang paling tinggi posisi ya. Ada dua hal yang harus Bapak Ibu tahu, yaitu apa beda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang kita maksudkan memberikan rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa yang membuat jerak, tidak memberikan efek
signifikan terhadap hal tertentu, ya. Jadi hanya untuk membuat jerak, itu hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama, yang berfungsi mengganti hal yang sudah mereka lakukan, dan yang memiliki kualitas ataupun manfaat. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu hukuman. Kenapa? Karena tidak ada relevansi menulis saya tidak terlambat lagi itu dengan perkembangan diri kita. Satu-satunya hal yang ingin dicapai dari nulis 100 kali hanyalah rasa jerak, rasa takut, dan tidak akan ngulangi. Itu hukuman. Boleh atau tidak? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Tapi di nomor poin ke mana itu? Paling terakhir, lari juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Itu disebut konsekuensi. Kenapa disebut konsekuensi? Karena menurut para ahli, ini memiliki manfaat. Untuk siapa? Untuk Pak Handi. Kenapa? Karena beliau guru olahraga dan nyambung olahraga dengan lari. Kalau di atas ini, misalnya saya guru bahasa Inggris, nyuruh bebek lari lapangan basket 2 kali, itu tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, tidak ada manfaatnya terhadap materi bahasa Inggris, maka itu disebut dengan hukuman. Oke. Misal, saya nyuruh anak nulis surat Al-Kafirun 50 kali. Di saya, sebagai guru bahasa Inggris, itu disebut sebagai hukuman. Tapi di Bu Winda, kalau Al-Kafirun 50 kali itu bisa muat diapal, maka itu disebut dengan konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, konsekuensi itu juga beda dengan hukuman tadi, dialah harus sama-sama tahu dari awal. Hukuman itu sebasing mesti nok meri ya. Konsekuensi itu baik yang meri yang meri konsekuensi ataupun yang menerima konsekuensi, dua-duanya lah sama-sama tahu. Jadi itu Bapak Ibu, kalau guru yang menjadi pemantau itu tidak menghukum, tapi dia tugasnya hanya memberikan konsekuensi sesuai yang telah disepakati bersama. Nah ini Bapak Ibu, versi yang menurut para ahli dipandang paling tinggi. Pak Jo Aroma. Jadi Bapak Ibu, manajer ini dia tidak seperti wasit. Dia posisinya adalah mencoba membuat kesadaran itu bersifat intrinsik dan benar-benar sadar. Ciri-cirinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian menawarkan dan memberikan atau mendiskusikan solusi. Jadi, ketika ada anak membuat masalah, membuat kesalahan, itu tidak serta-merta kita memberikan konsekuensi atau menghukum, tapi kita dialogkan dia. Apa yang nak kau lakukan untuk memperbaiki ini gitu ibaratnya. Terus nomor 3, fokus pada perbaikan dan daripada kesalahan. Nah, inilah yang saya sebut tadi, mohon dikosongkan pemikirannya karena saya pribadi selalu merasa bahwa salah itu ya salah. Anak yang salah harus tahu dia salah dan memang harus kita salahkan kalau saya pribadi kan. Agar dia tahu bahwa yang dilakukan tidak benar gitu kan. Nah, di posisi manajer ini kita tidak boleh terlalu menyalahkan Bapak Ibu. Jadi yang sudah biarlah sudah ibaratnya, tapi kita fokus kiapa agar ke depan tidak diulangi. Ini nih posisi manajer nih. Ini yang kemarin saya sempat harus mengosongkan pemikiran karena bagi aku mun salah tuh anak harus kita merek dulu ibaratnya gitu ya. Karena memang ego kita mungkin memang nak ngume dulu. Karena memang anak tuh harus tahu gitu loh. Saya tuh tidak suka. Anak tuh harus tahu dia tuh salah. Nah, ini posisi manajer lah levelnya lebih tinggi dari itu bahwa kita tidak fokus ke salah tapi ke solusi. Terus berfokus pada nilai-nilai
kebaikan dan kebajikan universal. Kelebihannya adalah menguatkan karakter, membangun identitas yang rusak, fokus pada kebajikan universal, dan seterusnya. Ini mungkin kalau aku jelasnya masih agak terlalu umum, nanti kita akan lihat contoh seperti apa. Kelemahannya adalah satu, Bapak Ibu, anak itu tidak akan bisa mendapatkan kepatuhan instan. Jadi kalau Bapak ngukum, sehari ini dihukum, misal udah akan dilakukan, mungkin iya. Oke, tapi yang terjadi adalah anak itu tidak melakukan kesalahan itu bukan karena dia sadar, tapi hanya karena dia takut akan hukuman. Sedangkan tujuan akhir dari kita mendidik adalah anak itu punya kesadaran yang hakiki, yang memang dari dia lah. Nah, ini yang ingin dicoba dicapai oleh posisi manajernya. Dua, itu sulit memuaskan rasa keadilan bagi korban. Maksudnya gini, ada anak yang dibully, kita panggil. Idealnya kalau kita mandang adalah anak yang ngebully itu kita hukum. Agar apa? Agar anak yang dibully itu merasa adil, keadilannya dapat. Dia langono aku, harusnya dia dihukum. Nah, ini yang mungkin kelemahannya. Rasa adil dari korban itu tidak terdapatkan. Ya. Terus kelemahan berikutnya adalah perlu formulasi pertanyaan dan tindakan yang rumit. Oke. Kiapa contoh, tadi kan aku jelasnya, kiapa kan posisi 5 posisi ini. Nah, nengok video ini Bapak Ibu mungkin akan lebih mengernyitkan dahi. Kok gitu sih? Tapi nanti kita coba lebih dalam lagi ya. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Contoh bagaimana setiap level tadi memberikan penanganan terhadap masalah. Nah, yang dilakukan oleh pemantau itu adalah menjadi seseorang yang bersifat seperti wasit ataupun seperti penegak hukum. Hukumnya udah jelas, konsekuensinya jelas. Sedangkan yang dilakukan oleh manajer, dia akan melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah kalau dalam hukum, ya, kata adik saya, restitusi itulah ganti rugi. Ya, jadi waktu saya upload status, kata dia, ganti ruginya apa? Katanya kan. Padahal restitusi yang dimaksud sini bukan restitusi hukum, tapi restitusi dalam bidang pendidikan. Dan memang intinya sama, yaitu kita membuat mereka untuk mengganti kerugian yang sudah dilakukan. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Sebelum masuk situ, sebenarnya anak-anak ataupun orang dewasa, semua orang hidup itu memiliki 5 motif, yaitu motif bertahan hidup. Bertahan hidup ini makan, kebutuhan seksual, itu yang tengah, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan berikutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Itu adalah motif mereka melakukan apapun termasuk pelanggaran itu dasarnya sini. Kenapa ini penting? Karena 3 tahapan ini akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak-anak membuat kesalahan, kita panggil. Lalu kita stabilkan dulu identitasnya. Dalam artian adalah anak-anak yang melakukan kesalahan pasti akan merasa takut, pasti akan merasa gagal, pasti akan merasa galau. Nah, itu yang harus kita angkat moralnya. Itu kalau siswa yang memang merasakan demikian. Permasalahannya adalah ketika kita bertemu siswa-siswi yang ketika dia berbuat masalah justru tidak memiliki perasaan negatif apapun. Nah, tantangannya adalah di situ Bapak Ibu, ya. Bahwa dia merasa, oh, kesalahan yang dilakukan itu adalah hal yang wajar dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, tantangannya di stabilan identitasnya seperti ini. Cuman ketika dia berbuat salah tapi dia tidak merasa itu salah, nah, disinilah Bapak Ibu memiliki perannya. Apakah yang dia lakukan itu sudah benar? Bapak Ibu harus mengarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Oke? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan kalau anaknya down ya. Tapi kalau anaknya up, itu nggak bisa pertanyaan ini. Misalnya anaknya down, kita harus bilang, berbuat salah itu enggak apa. Saya dulu juga salah, misal. Ya, tidak ada yang sempurna. Oke? Intinya adalah kita stabilkan dulu. Anak yang marah, anak yang sedih itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tidak akan bisa mencari solusi kalau mereka belum stabil psikologisnya. Begitu juga kalau anak tadi tidak merasa bersalah, kita harus setting dulu biar dia tahu kesalahan dia, ya. Sesudah distabilkan identitasnya, ya. Kemudian kita validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah mencari tahu lebih dalam motif, alasan, penyebab dari satu hal itu terjadi. Kalau memang kita mau lebih lanjut, nanti akan berhubungan dengan ini tadi. Ada anak-anak yang mungkin satu, pemenuhan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ada anak yang memang belum melampun dari rumah. Dia berbuat kesalahan apa misal. Ya, masalah solusi berikutnya adalah apa cara agar dia melampun pagi. Anak ini nyari perhatian, akhirnya dia muat kegaduhan. Solusi berikutnya adalah apa biar dia ini tidak caper dan perhatiannya terpenuhi. Anak itu adalah anak yang nak berkuasa. Kebutuhan tadi, kekuasaan. Solusi berikutnya adalah bagaimana agar dia itu dapatkan keinginan, kebutuhannya tadi, ingin berkuasa tadi. Apakah diberi tugas yang berhubungan dengan memimpin anak yang lain misalnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan. Bukan berarti menerima tindakan loh ya, teman Bapak Ibu. Bukan berarti menormalisasi tindakan. Ya. Tapi mencari tahu akar masalahnya, motifnya, dan pemenuhan kebutuhan apa yang harusnya dilakukan. Dan yang paling penting terakhir Bapak Ibu, dari tiga level ini tadi adalah tentang menanyakan keyakinan. Jadi, kalau anak itu salah, kita harus benturkan dia dengan nilai apa yang dia langgar. Contoh, Naren, itu tadi adalah melanggar nilai apa yang kita percaya di sekolah ini. Apakah itu kedisiplinan, apakah itu nilai kepedulian, tanggung jawab, dan seterusnya. Baru kita arahkan agar sosok seperti apa Naren Naka, ya, seperti apa sih kamu tuh pengennya, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah menanyakan keyakinannya, sekaligus di sini ini nyari solusi ya, kayak tadi ibu tadi nanya, menyatakan siapa kira-kira biar tidak terlambat lagi. Ngidupin weker bu, terus siapa no kan ngingat mun weker lah dihidupi, tapi kau dah kau ada kakak bu. Ya, memang berat bagi kita untuk menekan ego kita bahwa anak salah itu pengennya kita adalah menghukum. Ya, saya sampai detik ini pun ketika menyampaikan ke Bapak Ibu, saya masih memiliki ego itu bahwa kalau salah ya, anak harus tahu salah. Cuman dalam hal ini kita yang ingin kita bangun adalah bukan anak itu menghindari hukuman agar anak itu tidak melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Tapi anak melakukan sesuatu karena memang benar dia percaya akan nilai yang kita yakini bersama. Ya, dan dia berubah itu benar-benar karena intrinsik dalam diri dia. Memang yang aku sampaikan sekali lagi terkesan mengawang-awang, terkesan tidak praktikal, tapi itulah tujuan akhir pendidikan Bapak Ibu, bahwa yang nak kita bangun ini adalah orang yang benar-benar sadar, orang yang benar-benar apa yang dia lakukan itu benar-benar murni dari dalam diri dia. Tujuan tertingginya di situ. Makanya
kalau aku sampaikan di sini kayaknya sulit diterima, aku pun agak sulit menerima karena memang seolah-olah mengawang-awang. Kita pengen menjadikan anak-anak itu orang yang sadar sepenuhnya, kemudian secara moral, secara hal-hal lain itu benar-benar dari dia lah. Nah, itu tujuan akhir yang ingin dicapai dari posisi 5 manajernya. Maka kenapa manajernya dianggap sebagai posisi yang paling tinggi dan paling susah. Maka daripada itu Bapak Ibu, yang aku sampaikan bukan berarti inilah yang harus Bapak Ibu lakukan, tapi paling tidak Bapak Ibu tahu bahwa 5 posisi ini memiliki kelebihan masing-masing, dan Bapak Ibu harus setidaknya berani untuk dan mau dan mampu untuk minimal di posisi teman ke atas, tidak lagi di posisi membuat rasa bersalah ke bawah. Ya, apakah kemudian setelah ini tidak ada hukuman, Mister? Ya, bukan seperti itu juga. Artinya kan Bapak Ibu yang bisa menakar dan menimbang. Cuman dari para pakar pendidikan, ya, orang-orang yang sudah berkecimpung benar-benar meneliti hal ini merasa bahwa motivasi intrinsik, hal-hal yang dari dalam, itulah hal yang paling dasar, hal yang paling susah dicapai, tapi itulah hal yang paling paripurna yang ingin kita capai selaku pendidik. Oke. Setiap orang diciptakan berbeda dengan keunikan masing-masing. Satu hal yang jelas Bapak Ibu, kita itu sebenarnya tidak punya kekuatan untuk mengontrol orang lain. Ya, kalaupun mereka murid-murid kita itu kita kontrol ketika di sekolah, itu hanyalah motivasi mereka untuk menghindari hukuman, konsekuensi dan seterusnya. Tujuan akhir dari kita mendidik dan mengarahkan adalah agar mereka itu berlaku sesuai dengan nilai yang mereka yakini, dan kiapa cara kita agar mereka itu meyakini hal yang sama dengan yang kita yakini. Itulah mengapa restitusi ini dianggap sebagai poin paling sulit. Ya. Restitusi, rumusnya adalah yang pertama, stabilkan dulu. Kalau anak itu terlalu down, kita naik. Kalau dia terlalu up dan tidak merasa bersalah, harus kita tunjukkan juga bahwa dia itu salah. Ya, dia harus merasa di posisi tengah. Ya, harus stabil. Sudah stabil, kemudian kita validasi tindakan. Cari motifnya, cari alasannya, cari penyebabnya. Yang ketiga baru keyakinan tadi. Cari solusinya apa, dan hal ini manfaatnya apa kalau mereka melakukan hal ini. Ya. Jadi mereka itu pada akhirnya akan menjadi orang yang benar-benar percaya dengan nilai, percaya dengan value, percaya dengan kebajikan universal. Itulah yang ingin kita capai dari pelaksanaan restitusi ini. Akhirnya Bapak Ibu, yang saya sampaikan pada hari ini adalah sedikit banyak memberi kita pandangan bagaimana kita biar menjadi guru yang lebih baik lagi. Masalah modern juga memerlukan solusi yang modern. Memang kita dididik dengan hukuman, kita dididik dengan hal-hal yang membuat kita jerak. Cuman kita memang harus bisa beradaptasi bahwa itulah tuntutan zaman sekarang. Bahwa siswa itu harus diarahkan untuk memiliki motivasi intrinsik, siswa harus memiliki kepercayaan terhadap hal tersebut. Ya, mudah bagi saya menyampaikan hal ini karena saya hanya mengulangi apa yang sudah saya pelajari. Saya pun tidak yakin bahwa saya tidak akan lagi menghukum anak-anak dengan push up dan seterusnya. Tapi setidaknya yang saya pelajari, saya sampaikan ke teman-teman, dan semoga ini menjadi hal yang bisa memperbaiki kualitas kita sebagai guru. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, kalaupun nanti sesudah ini ada tanya jawab, kami sangat harapkan, mumpung masih ada Pak Kemas, agar nanti Pak Kemas juga bisa membantu memberikan pandangan dan juga jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih sekali lagi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal tadi memang masih di awang-awang, apalagi jika kita melihat dari contoh video tadi. Yang pertama mungkin yang tahap pertama dan kedua tadi mungkin sudah sering kita jumpai di sini di kita masing-masing. Nanti yang tahap ketiga tadi kita dari video
sangat terlihat jelas sekali dalam video itu bahwa guru menjadi sangat tidak dihargai, malah menurut saya seperti itu. Dan yang menjadi poin penting yang saya pahami tadi untuk poin yang kelima, ya, yang manajerial. Oke, mungkin dalam video kita lihat dampak hasilnya bisa berjalan positif. Nah, namun seperti yang kita lihat, ya, kadang anak-anak ini jangankan untuk menjawab dengan standar seperti yang di video kita tanya, apa telat? Ya, apa telat? Tidak, Pak. Lalu untuk yang seperti yang video kelima tadi, itu memang benar-benar sangat mengandalkan kejujuran anak. Tapi terkadang dan termasuk banyak ketika anak-anak kita dia melakukan kesalahan, takut duluan, dan yang muncul dari apa yang ia sampaikan itu adalah kebohongan. Aku terlambat. Kenapa? Tadi bangun rumah. Padahal tadi bangun rumah ada bangun-bangun. Sampai jalan hanya singgah dulu. Beli alih-alih dulu. Ya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada kita semua, terutama kita sendiri, mungkin kita bisa menerapkan beberapa tahapan tadi sesuai dengan kondisi siswa kita, ya. Kalau mungkin kita ambil contoh ketemu ambil siswa yang bisa dikatakan terbuka, jujur, gitu. Mungkin bisa kita pakai yang nomor 5. Tapi kita jika kita ketemu siswa yang maaf kita ambil contoh namanya Fitra seumpama, ya, itu mungkin agak berat saja. Jadi mungkin kita harus sebagai guru pandai-pandai melihat teknik apa yang mungkin pas untuk kita terapkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembalikan ke kamu. Ya, Bu, silakan. Dari ke fungsi 5 kontrol itu kan logikanya tetap tingginya di posisi manajer kan, ya. Tapi kalau saya balikan ke saya pribadi, saya tuh merasa ada sisi-sisi kelima hal tersebut tuh ada di diri saya. Karena kadang tuh siswa yang kita hadapi ini kan bervariasi. Ada yang pendiam, ada yang memang bengal, ada yang perlu ditanggapi seperti ini, ada yang perlu begini, kan kayaknya kita tuh perlu memposisikan diri tuh kadang berbeda-beda gitu. Apa tidak ada ke fungsi kontrol yang merupakan kolaborasi dari kelima itu, atau apakah ketika seorang guru tuh memiliki sisi-sisi kelima hal itu terus disebut sebagai apa, sebuah inkonsistensi gitu? Apakah lantas itu sebuah kesalahan atau seperti apa? Itu saja tanggapan. Ini saya diminta untuk membuatkan atau memberikan pernyataan di dalam 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Pak Andi. Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh beliau tadi, untuk menempatkan posisi kita sebagai manajer itu memang tidak mudah, ya. Bahkan narasumber kami saja kemarin menyatakan butuh 2 tahun saja belum cukup, Bapak Ibu, sampai dia nak belajar sampai ke tahap manajer tadi, seperti itu. Nah, apalagi kita, ya Bapak Ibu, ya, kalau bahasa yang pernah kita dengarkan berdiferensiasi, termasuk permasalahan siswa juga, yang kita lihat kan diferensiasi juga macam-macam gitu. Ada yang disampaikan oleh beliau tadi, siapa Ibu Aisyah tadi kan, ada kalanya kita sebagai penghukum, Bapak Ibu, ya. Namun
apapun konsekuensinya kita sebagai posisi situ, telah disampaikan tadi secara detail oleh Pak Andi, Bapak Ibu, bahwasanya kita punya sebab akibat lah. Artinya kalau kita sebagai penghukum, artinya siswa hanya takut kepada kita karena kita sebagai tukang eksekusi gitu. Nah, tapi ketika kita tidak ada, bisa jadi dia merdeka tanda kutip, ya, merdeka ibu tidak ada, ya. Nah, maka dari itulah kita kan ingin mencari posisi anak itu ketika posisi guru yang tidak ada itu dirindukan. Nah, ketika posisi kita adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Alhamdulillah, Bapak Ibu tidak ada nih. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Memang di satu sisi di wilayah Simpang Besar itu, Bapak Ibu, tidak untuk kemungkinan, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh tadi kawan-kawan, demikianlah, ya. Namun kita tetap mencoba ya, Bapak Ibu, bahwasanya ketika saatnya kita merefleksikan diri bahwa kita sebagai penghukum itu adalah bahwa agak kurang baik itu, maka kita coba menaikkan sedikit Bapak Ibu pada posisi yang berikutnya pula, sampai nanti kita mencoba untuk ke pemantau pula, seperti itu. Jadi mengembalikan kepada siswa itu sendiri untuk mencari kepercayaannya. Seperti itu. Kalaupun belum sampai ke manajer, ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, Pak Andi, ya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu untuk menyampaikan teori ini memang mudah, tapi menjalankannya, Bapak Ibu, untuk menjalankannya, tapi kita butuh refleksi juga, Bapak Ibu ya. Butuh refleksi Bapak Ibu. Kita nih sebagai andaikan misalnya panjang waktu kita dapat setengah hari, Bapak Ibu ya di sini. Kita akan dapat banyak kasus-kasus dan kita akan merefleksikan diri, aku ini sebagaimana gitu. Ya, tidak menghayal, tidak seakan-akan itu saja gitu, tidak, tapi mengidentifikasi pada karakter-karakter kita sehingga kita akan mendapatkan posisi kita di mana nanti yang sebenarnya. Seperti itu. Ya. Tentunya tidak ada hal yang di antara sekeliling kita yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, kesempurnaan itu adalah hanya milik pencipta kita sajalah itu. Namun kita mencoba ketika Allah itu penciptanya saja kepada hambanya dengan penuh rasa kasih sayang, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita yang menghukumnya gitu? Ya, kenapa kita yang menghukumnya? Nah, jadi ego amat gitu, ya. Bahwasanya kemarin saja saya pendampingan ke Ibu dia juga menyadarkan diri gitu. Karena ikut CGP ini, Bapak Ibu, sampai-sampai, Bu, ngapain Ibu nih sibuk amat di meja gitu kan, kurang memperhatikan aku. Nah, anak-anak gitu, Bapak Ibu. Kan sudah, nah, akhirnya kembalikanlah refleksi diri, Bapak Ibu. Ya, bahwasanya ada di balik hak kita itu ada hak orang lain. Nah, sama seperti yang diajarkan oleh agama kita juga, Bapak Ibu, apa yang kita peroleh dari penghasilan kita, itu ada hak orang lain juga. Nah, dan termasuk ada kewajiban kita juga, Bapak Ibu. Yang terbaiklah untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya. Ada 3 tahapan ketika kita akan melaksanakan restitusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Banyak anak merasa tertekan, merasa bersalah, merasa gagal ketika mereka melakukan kesalahan. Setelah kita menelisik kejadian yang terjadi, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menstabilkan identitas. Kita harus mengangkat moral mereka, kemudian memperbaiki kehancuran ataupun kerusakan yang sudah mereka rasakan dalam diri mereka. Menyemangati, menaikkan moral, itulah tahapan pertama yang harus kita lakukan. Tahapan kedua adalah validasi tindakan. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia, hal baik ataupun hal buruk, selalu memiliki motif ataupun alasan di belakangnya. Penting bagi guru untuk mengetahui alasan di balik siswa melakukan pelanggaran. Karena dengan mengetahui motif tersebut, guru bisa mencari tahu bagaimana cara pemenuhan kebutuhan siswa untuk membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan yang telah mereka laksanakan tersebut. Fase terakhir dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam fase ini, guru akan menanyakan nilai-nilai apa yang telah dilanggar oleh siswa dan nilai-nilai apa yang ingin mereka tuju di masa yang akan datang. Pada fase ini, guru harus menanyakan
sosok ideal seperti apa yang mereka harapkan ada dalam diri mereka di masa yang akan datang. Dalam fase ini juga, apabila guru mengharapkan terjadinya sebuah konsekuensi ataupun upaya untuk memperbaiki kesalahan akan dilaksanakan dan ditawarkan kepada siswa. Bisa juga siswa menawarkan sendiri kepada guru upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Pada fase ini, kita mengarahkan agar terjadi kesadaran intrinsik dan kemauan bagi siswa untuk memperbaiki diri mereka secara sadar dan tidak akan melaksanakan pelanggaran lagi di masa yang akan datang dalam rangka menjadikan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan saya dan juga skema yang telah saya lakukan tentang restitusi. Semoga membantu dan membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mendidik anak di masa yang akan datang. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.